Tiap tahun, ROG rasanya mengejutkan kita semua dengan sebuah produk yang di luar ekspektasi. Mulai dari Zephyrus Duo, Flow X13, Flow Z13, hingga ROG Ally di tahun lalu. Di tahun ini, ROG kesannya lebih konservatif tanpa kategori produk baru. Namun, ternyata Zephyrus G14 yang satu ini sendiri penuh dengan kejutan. Sejak kemunculan ROG Zephyrus G14 pada tahun 2020 lalu, Zephyrus G14 2024 bersama saudaranya Zephyrus G16 adalah perombakan paling radikal, paling jauh. Dari sekedar Zephyrus yang kecil menjadi ukuran 14 inch tambah anime matrix di punggung, Zephyrus generasi terbaru ini semakin low profile dan terasa mirip Razer Blade, baik dari segi desain dan konstruksi. Dan karena itu kami sangat suka. Jika diletakkan di meja dan lampunya dimatikan, orang awam pasti akan mengira ini sekedar ultrabook yang bukan laptop gaming. Namun jangan salah, di balik bodinya yang luar biasa langsing dan portable di 1,49 kilo aja, laptop ini punya segala fitur dan performa yang kita bisa expect dari sebuah laptop gaming elite. Kita rekap soal konstruksinya dulu aja deh. Premium CNC aluminium chassis di sini terasa sangat solid, premium, namun juga simple di waktu bersamaan. Hilang sudah anime matrix, sebagai gantinya ada slash lighting yang menggores secara diagonal di punggung. Lebih low profile melihat toh tren laptop gaming saat ini pun semakin mengarah ke sana, terlebih untuk Zephyrus series yang seringkali diandalkan oleh kaum profesional dan content creator juga, yang bakal sering mondar-mandir ketemu klien. Hinge sangat solid, sangat mudah dibuka satu tangan. Andai ini dikirim ke 3 tahun lalu, gue nggak akan percaya laptop setipis ini bisa dikasih sesuatu yang sepowerful Ryzen 9 dan RTX 4060. Lanjut, bukan Zephyrus namanya kalau pakai panel layar sembarangan. Di sini kita dikasih layar 3K Nebula Display OLED pertama di ROG yang mencapai refresh rate 120Hz, support display HDR yang sangat tajam, sangat punchy, dan tentu sangat terang. Harus diakui ini salah satu layar laptop gaming terbaik yang pernah kami lihat. Gue gak mentingin refresh rate dari 120Hz karena toh bukan gamer kompetitif. So, gue enjoy banget pakai ini baik buat nyobain game, nonton video, apalagi buat ngedit konten. Layar ini dilapis kaca ya, biar makin premium. Andai sekalian ada varian touchscreen, wah ini perfect banget sebagai laptop creator. Webcam di sini Full HD dan tentunya support login biometric. Di segi percolokan terdapat slot microSD UHS 2, USB-A 3.2 Gen 2, dan USB-C 3.2 Gen 2 support DP di kanan. Lanjut kiri ada slim power jack baru dari Asus, HDMI 2.1, satu USB for full function yang juga support charging PD 100W, dan satu lagi USB-A 3.2 Gen 2, dan combo audio jack. Lalu charger yang di-include pun ada dua, yakni charger slim power jack 200W, serta charger USB-C 100W. Oke, setelah membahas hal-hal baru dari segi eksterior dan fitur, sekarang kita mau bahas apa yang baru dari dalam. Sebagai laptop keluaran awal 2024, nggak heran dia pakai AMD Ryzen AI 8000 series Hawk Point, tepatnya Ryzen 9 8945HS untuk versi RTX 4060 90W yang kami pegang. APU Ryzen AI-nya sendiri udah punya iGPA RDNA 3 Radeon 780M dan dedicated NPU 16 TOPS yang sangat capable untuk standar NPU integrated, sekitar 60% lebih kenceng dari NPU di Ryzen 7000 series. Saat ini kami memang belum punya tes yang valid untuk mengetes kapabilitas NPU Ryzen AI, namun AMD ngeklaim ini akan jadi aset yang sangat berguna ke depannya di mana processing AI secara on-device akan semakin umum terjadi, misal di Photoshop atau Topaz AI. Capable untuk mengeksekusi workload AI ringan secara hemat daya tanpa harus mengandalkan GPU discrete seperti RTX 4060 di sini. Sayangnya, versi Zephyrus G14 RTX 4050 dan 4060 yang dijual di Indonesia saat ini masih terbatas pada RAM LPDDR5X 16GB onboard. Berharap mereka akan segera masukin versi 32GB demi kelancaran gaming dan editing kelas berat di luar RTX 4070. However, kabar baiknya di segi SSD mereka masih pakai PCIe Gen 4 M.2 versi panjang yang udah keisi kepingan 1 tera. Ryzen AI 8000 series ini terkenal akan efisiensi daya atau power to performance-nya, di mana dengan daya maksimal APU 80W saja, kita bisa mencapai skor 17 ribuan di Cinebench R23. CPU kencang namun hemat daya menunjukkan bahwa tanpa dicolok pun, chip ini bisa ngasih kinerja yang tidak jauh berbeda saat hanya mengandalkan baterai atau charger USB-C 100W. Jadi ya, sebuah solusi gaming dan rendering yang sangat mumpuni, apalagi kalau dikombinasiin sama RTX 4050 atau 4060 yang sama-sama efisien untuk berbagai skenario pekerjaan.
Nah, seperti yang tadi udah dibahas, RTX 4060 di sini diberi power 65 watt dynamic boost up to 90 watt. Meski dengan keterbatasan space laptop tipis, chip grafis ini tetap nampol buat jalanin berbagai game bahkan di resolusi native 3K jika ray tracing dinonaktifkan. Kecuali kalau emang mau bener-bener lancar, sebaiknya jalan di 2K atau Full HD aja, khusus game-game yang paling berat. Tanpa dicolok pun, RTX 4060 ini secara konsisten jauh mengungguli RTX 3050 Ti full power. Sebagai laptop tipis performa tinggi, tentu ROG mencoba lebih serius, di mana biasanya laptop 1,5 kilo gini paling banyak cuma punya 2 kipas. Di sini ada 1, 2, 3 yang dinamakan sistem arc flow. 2 terhubung langsung dengan heatsink, satunya lagi niup di bagian tengah. Nah, karena exhaustnya ada di bawah, nggak buang ke belakang ataupun ke layar, suhu permukaan keyboard boleh aman, namun di bagian bawah jadi agak panas ya, terutama kalau ngerender sambil pangku. Solusi terbaik untuk mengoptimalkan airflow adalah menggunakan kickstand atau sejenisnya saat digunakan main game atau editing dalam waktu yang lama. Karena ini laptop low profile, tentu keyboardnya sekedar RGB satu zona aja ya. Yang penting nyaman, key travel dalam 1,7 mili, ekstra nyaman dipakai ngetik, cuma seperti biasa mungkin tombol panahnya bisa diperbesar. Touchpad sendiri ukurannya udah mentok, nggak bisa lebih luas lagi tanpa makan porsi keyboard. Hehe. Improvement signifikan di sini adalah sistem 6 speaker yang asli nendang banget, jernih, rasa surround. Pertama kali sebuah laptop 14 inch Windows bisa gue bilang bisa bersaing sama sebuah MacBook Pro. Puas banget pokoknya di sini tiap kali gue nonton YouTube atau Netflix, lebih bagus kualitas speaker di laptop ini dibanding kualitas speaker di TV gue. Daya tahan baterai pun luar biasa efisien kalau dipakai kerjaan casual. Contoh playback Netflix di gue bisa dengan mudah mencapai kisaran 10 jam lebih di mode Eco atau GPU discrete dimatikan. Saat gaming full performance aja yang agak cepet habis, 2 jam dengan GPU discrete dinyalakan. Namun nggak perlu terlalu khawatir, charger USB-C 100W selalu bisa menemani dalam tas. Lagi-lagi, ROG berhasil membuat sebuah laptop gaming performa tinggi premium yang sangat ramping dan efisien di waktu bersamaan. ROG Zephyrus G14 2024 ini belum punya saingan sejati di pasar Indonesia, kecuali ya Razer Blade 14. Untuk dapat Razer Blade 14 dengan spek yang setara, yakni 8945HS, RTX 4060, RAM 16GB, dan SSD 1TB, kalian harus nguras rekening sebanyak 50 jutaan saat ini. Dengan benefit layar OLED dan perky RGB. So, menurut kami yang lebih prefer layar OLED dan tidak terlalu memusingkan keyboard RGB, sudah pasti ROG Zephyrus G14 ini pilihan yang lebih cengli. Also, sepertinya kalau mereka bikin laptop ini bisa lebih mahal 1,5 jutaan tapi udah langsung dikasih RAM 32GB untuk versi 4050 dan 4060, sepertinya nggak akan bikin kaum power user mikir 2 kali untuk bawa pulang solusi gaming ultra portable ROG mantap jiwa yang satu ini. Kalau menurut kalian sendiri, apakah ini laptop gaming 14 inch terbaik yang pernah ada? Jangan segan buat mending di bawah. Please like, share, subscribe. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.